Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi amma ba'd. Alhamdulillah, welcome back to Promansa Smart Trend Millennial Virtual dengan tema Light Up Your Ramadan. Alhamdulillah, saya Muhammad Galang Darmawan sebagai pembawa acara sudah kehadiran tamu seorang yang insya Allah mulia karena beliau adalah seorang guru dan dimana profesi guru adalah pekerjaan yang mulia. Jadi otomatis orang yang bekerja sebagai guru adalah orang yang mulia, yaitu Bapak Nasruddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Gimana Pak? Saya manggilnya Pak Anas aja. Manggilnya cukup dengan Pak Anas, tapi dikasih spasi supaya tidak dibaca Pak Nas gitu nantinya. Nanti akan membuat pertanyaan atau arti-arti yang berbeda nanti ya seperti itu. Nanti ya, malah disangka saya kepanasan. gitu seperti itu. Apalagi bulan suci Ramadan nanti kehausan nantinya ya. Iya. Ya Pak Anas, gimana kabarnya nih Pak? Ya alhamdulillah kabar hari ini bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik dan tentunya ini semua berkat ridho dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Alhamdulillah ya Pak ya. Pak Anas ini seorang guru yang sangat-sangat pengertian ya teman-teman, akang teteh semua. Bagi akang teteh yang tidak diajar, kesian sekali ya. Karena tugas tidak terlalu numpuk, tidak terlalu panjang dan berganti-ganti gitu, nggak monoton kayak enggak. Ya, jadi langsung saja Pak. Saya kan sudah aktif organisasi dari SMP apa ya, alhamdulillah. Dan di organisasi itu saya dituntut untuk selalu disiplin. Yeah. Sebenarnya di sekolah juga harus ya Pak ya, tapi di organisasi itu lebih dituntut lagi. Yeah, jadi pertanyaan saya, sebenarnya disiplin itu apa sih Pak? Ya, baiklah. Hadirin rahimakumullah, berkaitan dengan disiplin, bahwa disiplin itu adalah salah satu perilaku taat dan patuh terhadap sesuatu aturan yang sudah ditetapkan. Tentunya ini menjadi penting bagi kita semuanya, mengingat bahwa disiplin ini merupakan fondasi bagi kita, terutama bagi orang-orang yang bertakwa, terutama sebagai seorang muslim yang tentunya menjalankan syariat Islam dengan kafah seperti itu. Banyak saat ini tentunya umat muslim seringkali merasa tidak mampu untuk menahan dirinya seperti itu. Bahkan karena tidak mampu menahan dirinya, hawa nafsu atau misalkan amarahnya selalu membeludak dan kesedihannya terus berlarut-larut. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskan bahwa jihad yang paling berat itu adalah menahan hawa nafsu. Dan di bulan suci Ramadan ini tentu bagi kita semuanya merupakan wahana atau sarana untuk bisa menjalankan ibadah dan juga melatih kedisiplinan bagi kita semua, terkait dengan bahwa disiplin itu merupakan fondasi bagi orang-orang yang bertakwa seperti itu. Kenapa demikian? Karena memang di bulan puasa seseorang yang sedang melaksanakan ibadah puasa, terutama bagi umat muslim yang saat ini melaksanakan ibadah puasa, akan ditempa dengan berbagai macam latihan-latihan yang tentunya dapat memupuk tingkat kedisiplinan seseorang, menghargai terhadap waktu, bagaimana seseorang dapat mengatur waktunya dengan baik, dan juga tentunya disiplin ini merupakan perilaku yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengistimewakan di bulan suci Ramadan ini, dan Allah sendirilah yang akan menilai terhadap orang yang melaksanakan ibadah puasa. Dalam hadis qudsi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasannya as-saumu li wa anna ajibihi, bahwa puasa itu adalah Allah sendiri yang akan menilainya. Nah, bagi orang-orang yang disiplin di sini, tentu ibadah puasa ini akan menjadi sarana bagi dirinya untuk bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan yang ada di dalamnya. Tentu dengan melaksanakan ibadah sholat tarawih, ibadah sunatnya, dan juga ibadah-ibadah yang wajib yang lainnya, termasuk juga infak dan sodakoh, dan nanti ada
zakat yang merupakan kewajiban bagi umat muslim ketika mengakhiri bulan suci Ramadan ini. Oh, jadi disiplin itu sebenarnya sudah diajarkan dari agama ya Pak ya? Betul lebih sekali. Awal. Iya. Dari kita kecil juga kan, saya khususnya sering sekali Pak kalau tarawih itu, buru tarawih cina, ya, hadir tarawih Ramadan. Betul. Karena memang bulan suci Ramadan ini datangnya hanya 1 tahun sekali, dan di bulan suci Ramadan yang akan mendatang kita belum bisa dipastikan atau tidak ada jaminan bagi seseorang dia akan ketemu kembali di bulan suci Ramadan yang akan mendatang. Nah, Islam memandang bahwa faktor disiplin ini sangat penting sekali karena memang Allah sendirilah yang akan memberikan penilaian, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 84, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun ya'malu ala syakilatihi. Kata Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Kullun ya'malu ala syakilatihi. Bahwasannya katakanlah bahwa setiap orang itu atau seseorang itu mengerjakan pekerjaannya sendiri-sendiri. Farabbukum, dan Allah sendirilah a'lamu. Nah, itu yang lebih mengetahui man ahda sabila. Apakah dia mengerjakan pekerjaan itu dengan baik? Ataukah justru malah dia mengerjakan dengan tidak baik. Nah, orang yang disiplin tentunya kalau yakin dengan ayat ini, dia akan menjalankan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik mungkin. Seperti itu. Oh. Jadi langsung sama Allah gitu ya Pak dinilainya. Ya, tentu seperti itu karena memang disiplin ini merupakan fondasi bagi orang-orang yang bertakwa. Terlebih lagi di bulan suci Ramadan seperti itu. Orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai disiplin di bulan suci Ramadan ini, dia tahu kapan dia akan mulai berpuasa seperti itu kan, karena sudah diatur waktunya sedemikian rupa, dan juga kapan dia harus berbuka puasa karena waktunya juga sudah diatur di sana seperti itu. Nah itu, dan di bulan suci Ramadan ini ada 3 hal berkaitan dengan disiplin, bagaimana mendidik atau bulan puasa ini mendidik seseorang dalam perilaku disiplin seperti itu. Ada 3 hal ya. Yang pertama adalah bagaimana dia menghargai kewajiban terhadap dirinya, karena orang yang disiplin itu akan tahu ketika dia sudah seorang mukallaf dan jatuh kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa, maka dia akan menjalankan ibadah puasa itu. Lalu yang kedua, bahwasannya puasa ini melatih disiplin dalam mengatur waktu, karena memang ibadah puasa ini salah satu ibadah yang waktunya sudah diatur, kapan dia harus mulai berpuasa ya seperti itu, dan kapan dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Sebetulnya bulan puasa ini merupakan, ya, orang yang disiplin akan menyadari bahwasannya ibadah puasa ini adalah ibadah puasa yang memang menjalankan ibadah yang diperbolehkan saja dia mampu untuk menjaganya, apalagi menjalankan sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya saja kita makan itu kan diperbolehkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu seperti itu. Tapi bagi orang yang disiplin, ketika masuk waktu sudah berpuasa, larangan untuk makan itu dia akan taati seperti itu. Kayak gitu. Pada dasarnya makan itu diperbolehkan seperti itu. Nah, bagi orang yang disiplin akan menyadari bahwa sesuatu yang diperbolehkan saja atau sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah saja itu harus ditahan, apalagi sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Jadi di bulan puasa ini sangat baik sekali sebagai momentum untuk melatih diri bagi kita semuanya sebagai atau membentuk orang-orang yang disiplin nantinya seperti itu. Menghargai waktu. Tadi yang pertama adalah bagaimana dia menyadari atau mengetahui tanggung jawabnya sebagai seorang muslim dalam melakukan ibadah-ibadah, terutama ibadah puasa. Yang kedua adalah menghargai waktu, dan yang ketiga adalah tentunya merupakan, ini adalah tingkatan yang paling tinggi, orang yang disiplin itu terutama di bulan puasa Ramadan menyadari tentang ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya seperti itu. Masya Allah. Ya, jadi agama itu lebih dulu ya Pak mengajarkan disiplin. Iya, betul sekali. Dan secara fisik sebetulnya ibadah puasa ini melatih seseorang
dari aspek bagaimana seseorang itu menahan dirinya dari haus dan lapar saja, gitu dari segi fisik ya, seperti itu. Sedangkan dari fisikal atau psikologi seperti itu, nah puasa ini melatih seseorang untuk bisa menahan dari sesuatu yang madarat, dari sesuatu yang buruk seperti itu, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kayak gitu, seperti membicarakan orang lain, terus juga menggunjing orang lain, terus juga menghina orang lain, kan seperti itu, mencari-cari kesalahan orang lain. Dan akan rugi sekali bagi seseorang yang ternyata di bulan puasa itu masih melakukan hal-hal yang demikian, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-As, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'as innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, seperti itu. Dan demi masa, sesungguhnya seseorang itu berada dalam kerugian kecuali bagi orang-orang yang beramal soleh, seperti itu. Nah itu, dan di bulan suci Ramadan ini menjadi waktu atau saat yang sangat istimewa untuk kita menorehkan atau meraih nilai-nilai amal soleh di dalamnya, seperti itu. Salah satunya adalah dengan membiasakan diri kita untuk bisa berdisiplin. Dan ibadah di bulan suci Ramadan ini, terutama ibadah bulan puasa, melatih tentunya kepada kita semuanya agar kita mampu untuk melakukan atau berperilaku disiplin kayak gitu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah bahwasannya atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, atau di awalnya ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, kayak gitu. Karena memang tadi pengertian dari disiplin itu adalah perilaku taat dan juga menyerahkan diri segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Jadi disiplin itu tidak hanya dalam perilaku sehari-hari kita ya Pak, Betul tapi dalam sekali. rohani dan psikologis juga ya Iya, Pak? betul sekali, melatih bahwasannya agar kita senantiasa bercermin atau menjadikan cermin di dalam kehidupan kita, terutama bulan suci Ramadan ini, menjadikan tolak ukur bahwasannya seseorang mampu atau tidak melakukan atau membentuk dirinya menjadi memiliki perilaku yang disiplin itu, seperti itu. Terus Pak, bagaimana kalau misalkan saat bulan Ramadan dia disiplin, tapi setelah Ramadan kembali lagi gitu Pak? Nah itu, nah inilah bahwasannya sedangkan disiplin itu para kaum muslimin rahimakumullah, disiplin itu harus memiliki nilai konsisten, seperti itu seharusnya ya, seperti itu, harusnya memiliki nilai konsisten. Jadi bukan hanya dilakukan ketika bulan suci Ramadan saja, tidak dikatakan sebagai derajat atau tidak mencapai derajat orang-orang yang bertakwa nantinya ketika selesai melaksanakan ibadah puasa, kalau misalkan ternyata amalan-amalan ketika di bulan suci Ramadan dilakukan, tapi setelah di bulan suci Ramadan atau bulan Syawal dan seterusnya justru malah ditinggalkan, kembali lagi kepada kebiasaan yang sebelumnya. Pada hakikatnya Allah memerintahkan kita berpuasa itu tujuan ya, kita berpuasa di bulan suci Ramadan itu adalah untuk membentuk manusia-manusia yang bertakwa, la'allakum tattaqun, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Nah, ketika misalkan kembali lagi kepada kebiasaan yang buruk setelah bulan suci Ramadan, berarti orang tersebut tidak mengaplikasikan nilai-nilai yang sudah dibiasakan atau dilatih di bulan suci Ramadan ini ketika selesai melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Kembali lagi kepada kebiasaan semulanya, seperti itu. Berarti derajat takwanya itu tidak tercapai oleh orang tersebut. Sedangkan ibadah puasa itu kan melatih bahwasannya agar derajat seseorang itu bisa bertakwa, dan bentuk dari ketakwaan itu ya tentunya adalah mencerminkan perilaku-perilaku yang baik. Salah satunya adalah tadi disiplin waktu, disiplin bagaimana dirinya menghargai kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mentaati perintah-perintah Allah. Oh, Masya Allah. Ya, ternyata disiplin itu sangat penting ya di mana-mana, dalam hidup, dalam berperilaku, dalam agama juga. Ya. Oke, terima kasih Pak, sangat bermanfaat ya. Ya, insya Allah saya akan disiplin. Terus juga untuk teman-teman semua, jangan hanya disiplin di bulan Ramadan ya, ingat. Ya. Karena kalau
nanti di Syawal turun lagi, ibaratnya kayak mau naik tapi jatuh lagi gitu ya Pak ya. Gitu. Yang tadinya mau mencapai derajat ketakwaan, tapi ternyata bulan suci Ramadan ini sudah lewat lalu masuk ke bulan Syawal, tiba-tiba kembali lagi kepada kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Nah, ini berarti derajat takwa seseorang itu belum tercapai dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan setelah bulan suci Ramadan. Seharusnya kan memang bulan suci Ramadan ini mendidik, melatih, juga membentuk orang untuk menjadi manusia yang bertakwa seutuhnya. Dan seperti itu. Dan disiplin di dalam puasa ini kan seseorang rela, bahkan ya kita rela menunggu waktu untuk berbuka. Nah itu. Dan bagi orang yang bertakwa, bagi orang yang disiplin itu, menunggu waktu itu jauh lebih baik, atau mengejar waktu itu lebih baik dibandingkan dengan dikejar-kejar oleh waktu, seperti itu. Seperti halnya kita menunggu-nunggu waktu buka puasa itu hal-hal yang paling dirindukan ya setiap hari. Mungkin semuanya kita seperti itu. Bahkan dihitung kan kayak gitu ya, aduh tinggal 1 jam lagi, aduh tinggal 30 menit lagi. Bahkan di beberapa daerah mau buka puasa saja dihitung 1 atau 5, 4, 3, 2, 1, berbunyilah itu kan ya seperti itu, atau berkumandanglah. Dan nah itulah tandanya bahwasanya orang yang disiplin itu dia lebih rela mengejar waktu dibandingkan dengan menunggu waktu, seperti itu. Dan itu adalah cerminan dari orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa gitu maksudnya. Dia tidak menghabiskan waktu dengan waktu yang sia-sia gitu. Ya. Terima kasih ya Pak. Selanjutnya ada pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak Semandak ya Pak. Ya, silakan. Yang pertama, disiplin untuk diri sendiri kan wajib Pak. Betul. Bagaimana kalau orang di sekitar kita kurang disiplin? Apa kita harus mengajarinya atau mengingatinya untuk lebih disiplin atau bagaimana Pak? Betul sekali. Kewajiban bagi kita kaum muslimin rahimakumullah adalah untuk saling mengingatkan, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita semua di dalam Al-Qur'an bahwa kita harus saling tolong-menolong dan saling mengingatkan dalam kebaikan, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat keburukan, dan mengingatkan agar ketika seseorang tidak melakukan disiplin di dalam kehidupannya adalah tanggung jawab kita sebetulnya. Semua memiliki tanggung jawab dan ikut andil. Ketika di sekolah misalkan, bukan hanya tugas seorang guru saja untuk membentuk siswa itu menjadi disiplin, tapi tanggung jawab temannya, karena memang Allah memerintahkan kepada kita bukan perorangan, tapi kepada semua umat muslim agar kita saling tolong menolong, terutama di dalam kebaikan seperti itu. Jadi ketika kita melihat atau mendapatkan atau menemukan ada seseorang yang berbuat tidak disiplin, kewajiban kita untuk mengingatkan. Ingat, Pak, kan saya tidak berani ya seperti itu, takutnya diancam dan lain sebagainya kayak gitu. Kewajiban kita cukup mengingatkan. Mau diikuti atau tidak, gugur sudah kewajiban kita. Pahala buat kita ketika mereka melakukan kebaikan karena diingatkan oleh kita, menjadi pahala baginya dan pahala bagi kita juga. Dan ketika mereka tidak mengikuti nasihat dari kita agar berbuat disiplin misalkan seperti itu ya, nah pahala tetap bagi kita, dosa bagi dia seperti itu. Jadi pahala bagi kita tidak tidak menjadi berkurang dan bahkan tidak akan hilang. Dan jangan sampai di bulan suci Ramadan ini diisi dengan kegiatan-kegiatan yang tanpa ada pahalanya gitu. Jadi lakukanlah dengan hal-hal yang lebih produktif untuk bisa meraih bagaimana derajat orang yang bertakwa, meraih pahala yang sebanyak-banyaknya di bulan suci Ramadan. Mengingat bahwa setiap amalan di bulan suci Ramadan ini nilainya akan dilipat gandakan. Itu sangat luar biasa sekali, berbeda dengan di bulan-bulan yang lainnya. Dan tadi sudah dibahas bahwa bulan suci Ramadan ini hanya datang 1 tahun sekali, dan belum tentu dan tidak ada jaminan bagi kita akan ketemu lagi di bulan Ramadan yang akan mendatang. Siapa tahu kan kamu dulu misalkan kayak gitu ya, nanti saya belakangan kayak gitu. Nah itu kan seperti itu, bisa saja seperti itu. Ya. Nah itu, ya silakan. Jadi kalian jangan takut-takut untuk mengingatkan ya teman-teman. Ya, betul. Karena mengingatkan saja sudah cukup. Iya. Pertanyaan selanjutnya, apa yang harus saya lakukan jika melihat orang godin, Pak? Oh iya. Apakah jika kita membiarkannya dapat menggugurkan pahala kita? Oh iya, betul. Baik. Hadirin rahimakumullah, bagaimana khususnya di bulan suci Ramadan ya, yang namanya godin. Ya,
bagaimana ketika kita melihat orang yang godin, apakah dibiarkan saja atau justru diingatkan. Nah, kembali lagi tadi berkaitan dengan pertanyaan yang pertama, sebetulnya kewajiban kita adalah mengingatkan, kalau bisa adalah dicegah seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Caranya jelaskan dulu, kan kalau misalkan orang dilarang itu pasti akan berontak ya seperti itu. Nah, tapi bawa dulu ke arah yang lebih biasanya orang itu ingin sesuatu yang nilai-nilai yang lebih dari apa yang dia lakukan kan kayak gitu. Nah, kasih pandangan bahwa ibadah bulan puasa ini adalah ibadah yang suci seperti itu, terutama atau di bulan yang suci ini pahalanya akan dilipat gandakan. Nah, bisa jadi kan seseorang tadinya mau godin menjadi tidak dilakukan godinnya karena memang mengingat bahwa bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia seperti itu. Dan ingat ya, kalau misalkan kita godin dengan sengaja atau misalkan berbuka puasa dengan sengaja, ya tentu itu adalah menjadi dosa yang besar, karena memang ibadah bulan suci Ramadan ini atau puasa ini adalah wajib hukumnya kan seperti itu kayak gitu. Ya, jadi buat kalian ya, kalau melihat orang godin itu cegah kalau bisa. Jangan malah kalian ajak ke dalam, "Hey, godin bareng." Gitu. Jangan ya. Itu nggak boleh. Itu Jangan. apalagi kan kayak gitu. Iya. Udah mah dosa gitu kan kayak gitu. Iya. Dosanya berlipat-lipat. Udah mah godinnya juga dosa, ngajaknya juga dosa. Tuh kan udah 2 kali lipat tuh dosanya. Iya. Seperti itu. Kira-kira seperti itulah penjelasan singkatnya ya. Ya, diingat ya teman-teman bahwa godin itu sangat besar ya Pak dosanya. Dosa besar sekali karena itu kan disengaja. Oke, sekian saja ya Pak pertanyaannya. Sebelum kita closing, ini ada souvenir dulu Pak. Oh iya. Dari kami panitia. Syukron kasiron. Ya. Terima kasih. Ya. Ya mungkin itu saja. Untuk teman-teman diingat materi tadi khususnya tentang kedisiplinan dalam hidup itu wajib ya, disiplin. Iya, karena memang disiplin ini merupakan amalan atau misalkan salah satu perilaku yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala sangat penting dan merupakan ciri dari orang-orang yang bertakwa, dan tujuan dari melaksanakan ibadah puasa ini adalah mencapai derajat orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Baiklah, hadirin rahimakumullah, di sesi yang terakhir mudah-mudahan kita semuanya bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan sebaik mungkin, 1 bulan penuh ya tentunya, dan bukan di hari ini saja tapi nanti sampai dengan kita memasuki bulan 1 Syawal di Idul Fitri kayak gitu. Nah, sebagai penutup, mudah-mudahan ibadah puasa kita bisa menjadi seperti nilai-nilai yang diambil yang baik tentunya. Kita bisa bercermin bagaimana seekor ulat seperti itu ya bisa berubah menjadi kupu-kupu seperti itu. Dan puasa kita mudah-mudahan seperti puasanya, seperti berubahnya ulat atau bermetamorfosisnya ulat menjadi kupu-kupu kayak gitu. Bukan berubahnya ular menjadi ular kayak gitu kan, kayak gitu ya. Ada puasa itu puasa ulat, ada puasanya kupu-kupu. Puasanya ulat, setelah ulat ketika akan bermetamorfosis menjadi kupu-kupu, dia akan berdiam diri, bermuhasabah, ya seperti kita lah tentunya ya, seperti itu, berpuasa berbulan-bulan dari apa namanya, dari ulat menjadi kepompong, dari kepompong menjadi kupu-kupu nantinya. Nah, dari ulat yang awalnya binatang yang dianggap oleh kita adalah binatang yang menjijikan, tapi setelah menjadi kupu-kupu, nah itu akan menjadi binatang yang sangat, makhluk Allah yang sangat indah. Bahkan orang ingin sekali mengabadikan keindahan dari seekor kupu-kupu. Nah, kita pun mudah-mudahan setelah bulan suci Ramadan dilatih, dibimbing, dibiasakan atau melalui pembiasaan di bulan suci Ramadan ini seperti ulat awalnya kita dalam kondisi yang misalkan banyak dosa dan lain sebagainya, setelah bulan suci Ramadan akan menjadi seperti kupu-kupu dengan menjadikan diri kita mencapai derajat orang-orang yang bertakwa. Jangan sampai kita menjadi seperti ular kayak gitu. Ular sama ketika bermetamorfosis dia akan melepaskan kulitnya ya, seperti itu, kulit ular itu, dan tetap awalnya ular dengan muka ular yang seperti itu, ketika berubah kulitnya juga masih tetap dengan kondisi fisik yang sama kayak gitu. Dan diharapkan ibadah puasa kita tidak seperti ular. Puasanya mah puasa, tapi perubahan dari tingkah laku kita tidak
tidak tercapai. Derajat orang yang bertakwanya tidak tercapai oleh kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjalankan ibadah puasa dan menjadi orang-orang yang bertakwa, tidak seperti puasanya ular. Mudah-mudahan kita berpuasa seperti puasanya kupu-kupu yang nantinya mencapai atau berubah menjadi indah dan bahkan orang mendamba-dambakannya, bahkan ingin mengabadikannya kan seperti itu. Kayak gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktu dan materinya. Ingat ya, jangan jadi ular. Okay. Jangan jadi ular, betul sekali. Sekian Romansa kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.